Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi azmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya sayangi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di minggu yang lalu saya telah menjelaskan tentang golongan orang-orang yang munafik, dan minggu ini saya akan menjelaskan tentang hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Kita semua yang ada di sini maupun pemirsa yang ada di rumah, kita semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ialah yang bisa menghidupkan dan mematikan segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Semua kekuatan, kecerdasan, bahkan kesehatan kita juga, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada makhluk-makhluknya. Tiada satu pun anggota tubuh kita yang bisa digerakkan jikalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah makhluk yang lemah dan hina jikalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pangkatmu presiden, walaupun pangkatmu militer, jikalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pangkatmu yang tinggi itu tiada artinya sekalipun. Oleh karena itu hadirin, tiada sikit pun yang harus kita sombongkan di dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara. Jadi jangan sampai tertipu daya dengan kenikmatan di dunia ini. Dan jikalau hadirin mengira dunia ini adalah tempat tinggal yang abadi, itu salah. Tapi tempat tinggal yang abadi, yang kita hidup selama-lamanya di dalamnya, itu hanyalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali sekalipun. Oleh karena itu hadirin, janganlah dunia ini merasa paling hebat, janganlah merasa paling kuat, karena hanya Allah yang maha kuat dalam segala hal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu berdoa dan minta pertolongan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu-pintu Allah akan selalu terbuka untuk permintaan yang besar maupun permintaan yang kecil, untuk makhluknya yang senantiasa meminta pertolongan kepadanya. Allah akan sangat senang jikalau makhluknya selalu meminta pertolongan kepadanya. Justru Allah akan sangat marah jikalau makhluknya tidak pernah meminta pertolongan kepadanya. Berarti makhluk tersebut sangat sombong karena tidak pernah membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong-sombong seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan sehina-dina. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhanmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan kepadamu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, tidak mau menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan kumasukkan ia ke api neraka jahanam dalam keadaan sehina-dina. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, janganlah pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah pernah meminta pertolongan kepada siapapun lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau hadirin semisalnya sakit, banyak masalah, dan merasa kalau hadirin itu tidak sanggup untuk menghadapinya, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolonganlah kepadanya dengan cara melaksanakan segala perintahnya. Tapi bedanya kok di zaman sekarang ini, kalau kita banyak masalah, sakit, pasti curhatnya kemana? Ke FB, ke IG, ke WA. Betul hadirin? Bahkan yang lebih parah lagi, dia ini curhatnya ke cowoknya, ke ceweknya. Apa iya mau mereka bantu kita? Palinglah kata mereka, walah bang kok bisa sakit sih bang? Ya udahlah bang, yang sabar ya bang ya, pasti kayak gitu kata mereka.
Oleh karena itu hadirin, janganlah pernah minta pertolongan kepada siapapun lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nampaknya waktu saya tinggal sedikit lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jalan-jalan ke hutan, pergi ke hutan menjumpa rotan. Untuk apa mikiri mantan, mending mikiri Ahsan. Ahsan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Aditya Wijaya Ritonga. Baiklah, langsung saja kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Dipersilakan kepada Ustadz Adlin. Apakan kau buat, kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tak. Oke, untuk Radio Ahsan materinya sangat jelas ya, singkat, padat dan tepat dan tersalurkan semua. Harapannya kita bisa jumpa di tabel besar. Oke, syukur.